Halo sahabat liputan6.com, saya Rainer Raharja, founder dan eksekutif director dari The Accelerator, Accelerating Entrepreneurs. Saya hadir di sini untuk menjawab semua pertanyaan Anda seputar bisnis dan kewirausahaan hanya di liputan6.com. Bisnis bareng keluarga atau anggota keluarga besar, nggak harus keluarga inti, nggak ada bagus, nggak ada jelek. Tapi permasalahannya, kalau nanti terjadi konfliknya itu dengan keluarga. Lebih baik konflik dengan teman daripada konflik dengan keluarga. Tapi nggak bisa dipungkiri ketika kita berbisnis, banyak sekali orang yang mulai berbisnis, ya permodalannya dari keluarga. Dari ayah, dari ibu, dari kakak, dari adik. Jadi mau nggak mau kita berbisnis bersama dengan keluarga untuk fase awal, kebanyakan seperti itu. Dan itu nggak masalah. Selama kita bisa menanggulangi problem yang akan terjadi. Jadi dari awal kita udah tahu, pada saat kita berbisnis, kenapa bisnisnya sama keluarga? Oh, kita butuh modal mereka. Jadikan mereka hanya sebagai supporter modal aja, supaya nggak ribut di tengah jalan. Kalau mereka mau campur tangan di tengah-tengahnya, dari awal udah diomong. Tapi kalau dari awal mereka bilang, nggak, saya cuma taruh modal aja, which is good, karena sepenuhnya kontrol ada di tangan kita. Lalu diomongin, pembagian sahamnya seberapa? Si pemberi modal ini dapat saham berapa? Kita sebagai runner atau orang yang melakukan sepak terjang di lapangan, kita bakal dapat berapa persentasenya. Lalu dibikin akte yang bagus. Walaupun keluarga tapi pakai akte. Kenapa? Toh kita harus bikin legalitas. Bikin CV, bikin PT, bikin UD, semua harus ada legalitasnya. Di dalam akte notaris juga ditulis, akan dipublish berapa lembar saham, dibagi pada berapa orang. Masing-masing orang mendapatkan berapa persen saham. Jadi pembagiannya juga udah tahu. Nah, untuk berjalannya waktu, tentunya satu sama lain akan ada konflik. Nah, bagaimana cara menanggulangi konfliknya? Kadang-kadang ini yang menjadi buruk dari bisnis keluarga ketika satu atau beberapa pihak tidak bisa menanggulangi konflik. Akhirnya permasalahan yang ada di bisnis terbawa dalam kondisi keluarga. Akhirnya keluarganya nggak harmonis lagi, keluarga jadi berantakan. Tentunya ini membutuhkan waktu untuk mengembalikan keadaan. Tapi sebelum kita sampai ke situ, kita harus bikin dulu yang jelas. Oke, tugas kamu apa? Tugas saya apa? Tugas si bapak apa? Tugas si anak apa? Kalau nanti, namanya aja bisnis keluarga, kalau nanti ada yang nggak perform, underperform, atau mereka nggak kerja sama sekali, keluarga, kita harus bisa backup satu sama lain. Nah, karena mereka membackup kita lebih dulu, mungkin dari permodalan kah, dari network, dari channel, dari kenalan bapaknya, atau kenalan si anak, kenalan si koko, si abang, si adik. Nah, satu sama lain harus ngerti kapan harus maju, kapan harus mundur, kapan harus ngalah, kapan harus menang. Karena bisnis keluarga, susahnya seperti itu. Makanya banyak bisnis keluarga, walaupun sudah besar, bisa bangkrut. Gampang lagi bangkrutnya. Karena apa? Karena satu sama lain nggak bisa jaga diri sama keluarga. Dan setiap hari ketemu, problemnya lebih panas lagi. Sehingga kita mesti ngerti seperti yang di awal, hitam di atas putihnya seperti apa. Masing-masing mempunyai skop kerja yang sudah teratur, yang sudah tahu kalau ritmenya berantakan, yang satu lagi backup, yang satu lagi mendukung dari belakang. Supaya keluarganya tetap harmonis, bisnis tetap jalan.